Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurulillahi wal aunu minallahi wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan nazdadu biha ta'alluqan bijahil azim wa takhalluqan li khuluqil karim wa tahabbuban li dhatihi syarifati fi kulli waqti wa hin. ونكون بها من أهل البشرى ويسر لنا بها اليسرى واختم لنا بسرها ونورها بخاتمة الحسنى أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يسمعنا ولا من حوالينا شقيا ولا محروما اللهم افتح مسامع قلوبنا بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كما وفقتنا للعلم والتعليم ووفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا ارحم الراحمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله واشرح صدورنا بعلوم رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله واعتق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلنا في حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل جل علي أو أبغض علي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من المرسلين وأزواج أمة المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء من المصنفين الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن الغزالي ولمشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركات وصورهم وعلوم أنوارهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kangge hanjayana tabarukan ku ibadah haji bade ngabahas heula kamari kan masih ngabahas saumnya. Al-aslu thalis ayeuna urang langkungan heula urang kana al-aslu rabi' kana pembahasan keempat amal-amal zahir anu fardu ain nyaeta ibadah haji. Ya bertepatan oge dinten ieu insyaallah pelepasan 115 jamaah haji al-muhajirin. Mudah-mudahan anu haladir ngaos ayeuna ku berkah ngabahas ilmu Imam Al-Ghazali tentang ibadah haji, notos hajian hajina sing mabrur, nuta acan hajian sing ku Allah diangkatkeun hajian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bid-din wad dunya wal akhirah. Al-aslu rabi'u fil haji. Prinsip keempat tentang ibadah-ibadah zahir, ibadah anu bisa diindra, ditinggal ku soca, kadangu ku cepil adalah ibadah haji. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yahujja falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Imam Al-Ghazali di ngabahas haji mengutip 3 dalil. Yang pertama ayat anu sangat populer ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait adalah ayat anu janten dalil bahwa ibadah haji teh fardu ain. Nah, tadi nyambung sekedik sareng pembahasan bahwa kumaha para ulama ka urang ngenalkeun hukum teh memang larases ku ilmu sapatos di dieu upami memahami Al-Qur'an tekstual gitu. Hanya ngandalkeun teks we lamun fardu kudu aya kalimat farduna. Kalau wajib harus ada kalimat wajibnya. Di ayat ini nggak ada kalimat itu kan? Kalimatnya mung walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Nah tapi pemahaman para ulama karena bahasa Arab, pendalaman mereka karena bahasa Arab, tos langsung nyambung ku ayana kalimat 'alan nas teh gitu. Pamit urang tos ngartos karena ilmu bahasa Arab mah, kuma karakter bahasa Arab, kuma lapad-lapad bahasa Arab, kuma kaidah-kaidah memahami lafaz itu tos langsung tina kalimat 'alan nas itu mengandung makna kewajiban, mengandung makna fardu. Tapi tadi teh ya tetiasa memahami Quran mah sacerewelena gitunya. Sacerewelena teh tekstual. Tetiasa lamun naros kana dalil misalnya dalil wajib haji diauskeun di ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kita anu komentar geuning dirinya teu aya kalimat faradha wajaba gitu ya. Wajib fardu. Nah, eta pertanyaan anu teu ngartos kana bahasa Arab. Karena kumaha bahasa Arab dimaknai, dipahami. Tapi tadi teh adi dalil mah Bapak Ibu itu konsumsi ulama. Dalil itu bukan konsumsi masyarakat awam sapotos urang. Sebab untuk memutuskan hukum tadi teh butuh ilmu tersendiri. Gitu. Itu dipelajarinya sambil masandren, mempelajari nahwu, shorof, ma'ani, usul fikih itu untuk baru tahu oh langsung plak gitu dari makna ini ada. 'Alan nas. Dina bahasa Arab, ibu-ibu, pami misalkan orang bade miwarang ka jalmi, kamu harus datang. Kamu harus datang. Maka kalimatnya alaikal qudum, alaika antaji gitu. Alaikal maji gitu. Alaikal khudur gitu. Pami abdi ka santri. Alaikumul khudur fil masjid. Masaan. Maka santri itu ngerti, oh ini wajib. Kalian wajib hadir di masjid nanti sore. Nah itu dari kalimat apa? Ala. Wawidin ayat ya, walillahi 'ala nasi hajjul bait, janten naon? Dalil bahwa ibadah haji teh fardu ain. Saha manusia anu wajib teh manis tato'a ilaihi sabilan. Cek santri mah teh kalimat penggantina badalna penjelasna yaitu orang yang mampu menempuh perjalanan. Mawi dina haji mah aya istilah istitoah dina haji mah. Karena haji harus dilakukan di tempat tertentu yang ditentukan berdasarkan syariat lewat petunjuk Al-Quran, Sunnah Nabi, tempat nantinya di Mekah gitu kan. Nah, mawi kedah aya kemampuan untuk berangkat ke sana
Itu yang disebut istita'ah. Kini napiki dibahas secara detail. Istita'atnya naon, aspek biaya, aspek fisik, aspek perjalanan. Gitu. Wajib. Upami ningal ieu ayat anu didahulukeun teh lillah. Kalimatan ta'alan nasi hijjul baiti lillah. Tapi lillahi 'alan nas. Ieu isyarat tina aya ayat bahwa porsi lillah itu harus diutamakan. Lillah ini lamun ninggal kana rukun agama, lillah ma adalah ihsana, 'alan nasi hijjul bait iman, man istata'a ilaihi sabilan islamna pikihna. Jadi dina ieu ayat untuk bisa haji secara sempurna, satu butuh kualitas ihsan, dua butuh kualitas iman, tiga butuh kualitas Islam. Islam adalah ketundukan fisik karena aturan Allah. Iman adalah ketundukan hati pikiran karena ketentuan Allah. Ihsan adalah ketundukan ruhani, rasa karena ketentuan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi memadukan antara fisik, hati, pikiran sang rohani, nah itulah bekal utama haji. Walillahi 'alan sijul bait. Al-bait maksudna Ka'bah. Jadi pamedina Al-Qur'an aya kalimat al-bait ya. Itu Ka'bah maksudna, bukan rumah secara umum ya. Al-bait. Anu kadua hadis At-Tirmizi, hadis Imam Tirmizi, man mata walam yahujja fal yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Upami tadi mah kalimatna mengandung perintah tegas, aya nama ancaman. Jadi lengkap, perintahna aya, ancamana aya. Dina hadis Imam At-Tirmizi ieu Rasul ngancam, barang siapa mati tapi belum haji, masa nu mampu. Yang mampu hajian tapi dia keburu mati sebelum hajian, itu maka silakan pekwe paeh rek jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Non hatusna berarti orang yang mampu haji tapi tidak ibadah haji itu adalah sebab su'ul khatimah. Itu dia diancam dengan su'ul khatimah, mati tanpa keislaman, tetapi matinya ala ghairi dinil Islam, bisa dianggap mati Yahudi atau mati Nasrani waliyadzubillah. Keras banget ancaman ibu-ibu. Numawi dina pikih upami jalmi tos mampu itu afdol bersegera. Segera daftar, segera meser kuota. Kapan berangkat itu urusan lain. Tapi lamun tos gaduh saongkosen ibadah haji, enak seberapa enak teh? 50 jutaannya. 59 juta. Namun geus gaduh sakitu segera. Bahwa kemudian nunggu berapa lama dalam masa nunggu maut itu dia tos gugur kewajiban. Moal dihisab beda teh hajian gitu. Paling ke hajina dibadalkeun tapi dia moal kahisab beda teh hajian. Tapi lamun jalmi ibu-ibu beunghar sanajan kemudian dihajikeun itu tetap dosanya walau alam dosa besar. Ada orang kaya. Orang kaya dia mampu enggak beli kuota haji, enggak nabung, enggak ada apa-apa, pokoknya belum ada rencana haji, keburu mati. Bisa keluarganya pakai harta dia membadalkan haji. Tapi kalau urusan dosa wallahu alam. Kalau dianya belum berencana ibadah haji, ari kitu mah mampu tos memang niat, tos bahkan wasiat ke ahli warisna, ieu uang bapak, uang ibu nu sakieu ieu simpen keur ke ibadah haji atau tabungkeun di ayeuna, daftarkeun di ayeuna. Lalu kemudian di masa setelah menyimpan tadi, apakah dengan kuota dengan nunggu yang lama meninggal, maka tetap dia harus haji tapi dia tidak dianggap lam yahujja gitu. Tidak dianggap walam yahujja. Karena sudah ada azam untuk ibadah haji.
Nah ya sami pamidina bab haji, ibu-ibu, bapak-bapak, zaman sadayana, sapato sholat lihurmatil wakti. Nah ya pentingnya nu bade angkat kedengang ilmu tanya. Pami orang angkat hajian, bade arah Jeddah, bade arah Madinah, gelombang 1 atau gelombang 2 itu maka ada satu rukun, satu syarat sholat anu mual tiasa terpenuhi, yaitu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Karena tidak ada pesawat yang melewati Mekah. Pasti di pinggir Mekah. Sehingga tidak ada pesawat yang lurus ke arah kiblat. Maka ketika kita di pesawat, walaupun punya wudhu, walaupun bisa tayamum, urusan menghadap kiblat tidak bisa dipenuhi. Apalagi ketika pulang. Gimana sholat? Maka di dalam pesawat, sholatna lihurmatil waktu, tetap sholat saat itu, sholat seadanya, sholat semampunya. Sesuai perintah Nabi. Fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Naon hikmahna sholat lihurmatil waktu? Hikmahna hiji teu dianggap sengaja meninggalkan sholat. Jamaah sadayana, kalau ada orang nih, ada orang di satu keadaan, dia nggak menemukan air, dia nggak menemukan tanah, dia nggak bisa nutup aurat, dia nggak bisa ngadap kiblat. Terus dia begini, ya udah saya nanti aja sholatnya di rumah. Kan nggak ada air, nggak ada tanah, ini juga bajunya najis misalkan. Nanti aja di rumah. Maka berpikir seperti itu sama dengan tarkus sholat. Sama dengan sengaja meninggalkan sholat, dosa. Sholat saat itu apapun adanya, apa adanya, seadanya. Mastata'tum, semampunya. Tapi lamun dia sholat, ya udah waktu sholat. Tapi ini gimana nih, nggak ada, misalkan nggak ada tadi, nggak ada air, nggak ada tanah, 2 alat bersuci. Padahal urang di udara kan tak aya. Mau pami Imam Nawawi mah menganjurkan orang yang mau hajian itu bekal debu. Kayaknya tayamum. Dan madzhab Syafi'i mah pami tayamum kena debu. Gitu ya. Ngandu kalau mau bekal debu, kayak kadetesina naon gitu kan. Kita mau terus ieu naon gitu. Disebat bedak hidung gitu kan, coklat gitu. Nah, bekal debu untuk tayamum di pesawat. Jika memungkinkan lakukan itu. Gitu. Tapi tetap tadi ngadep kiblatnya nggak bisa. Nah, maka dia tanpa itu tetap sholat apa? Nah, maka dia satu, walaupun sholatnya nggak sempurna memenuhi rukun dan syarat, dia tidak dianggap sengaja meninggalkan sholat. 2, hikmahnya apa? Kalau misalnya dia keburu meninggal di perjalanan atau kapan saja sebelum mengqadha sholat yang nggak sempurna tadi, maka dia karena tidak dianggap tarkus sholat, dia tidak dihisab karena meninggalkan sholat, aman. Lamun teu mah nu tadi kabujeng ngantun gentea gitu atau karena hal lain, maka dia aman. Nah sama dalam haji pun begitu. Jadi tetap ia pentingna azam teh gitu. Pentingna punya rencana kebaikan, pentingna punya azam, tekad kuat melakukan kebaikan di situ. Bisa nyelamatkan orang ku ayana azam. Sapatos kieu ibu-ibu sana pamindina pikir. Aina lohar. Zuhur misalkan kita lihat. Ayeuna zuhur teh urang jam 11.05 hiji zuhur. Begitu 11.51 apapun posisi kita, mau sedang ngajar, ngaji atau apapun yang itu nggak mungkin saat itu langsung sholat, seperti sedang misalkan kita sa'i masih muter, maka harus langsung azam bahwa saya akan sholat misalkan 12:30, saya akan sholat jam 1, saya akan sholat sesuaikan dengan kondisi, harus begitu. Tidak boleh pikiran kosong. Begitu datang azan waktu sholat, blank gitu. Nggak ada ketersambungan karena kewajiban sholat. Melatih diri, oh udah asar ya, sekarang ngaji dulu seperti di pesantren. Asar, isya jam 7, tapi beres ngaos 7:30. Ya udah begitu azan, semua udah ngerti anak-anak bahwa kita akan sholat. Aitos biasa mah tegedah
niat saat itu udah terbiasa. Mungkin kalau belum biasa, begitu datang waktu sholat langsung. Sholat 7:30, sholat jam sekian. Itu azam. Nah itu supaya aman. Bisi orang kan terang nanaonnya. Di masa mendatang, di beberapa menit ke depan ada sesuatu yang terjadi. Misalkan nggak mampu sholat karena apa. Nah ini dalil yang kedua. Ancaman keras bagi orang yang mampu tapi tidak ibadah haji. Naudzubillah waliyadzubillah. Anu katilu hadis anu populer, hadis Ibnu Umar, hadis Bukhari Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pilar, 5 tiang, ya, yaitu diantaranya ibadah haji. Walil haji a'malun zahiratun dzakarnaha fi kitabil ihya'i wa nunabbihu kal ana ala adabin daqiqatin wa asrarin batinatin amal adabu pasab'atun. Al awwalu ayyartada littariqi rafiqan salihan wa nafaqatan tayyibatan halalan fazadul halalu yunawwirul qalba war rafiqus salihu yuzakkirul khaira wa yazjaru anisyarri. Nah ini pembahasan paling menarik Imam Ghazali urusan haji, bahwa haji ini ku Imam Ghazali dibagi 2. Komponen haji, satu ada amal zahirah, ada amal-amal zahir, amal fisik. 2 ada amal, ada adab batinah, ada asrar, ada adab daqiqah, asrar batinah atau amal batinah. Ada amal fisik, ada amal batin, ada amal hati, yang ini jadi penentu kesempurnaan haji. Adab-adab batin, adab-adab yang mendalam tentang haji itu ada 7. Nah kita lihat apa saja ini untuk ibadah haji. Ya, kayak pami ayah wargi atau ibu-ibu berencana tahun mana, nah ini dari sekarang udah tahu ilmunya. Terutama sami, iya nasihat musim gering membadai nyarangan jamaah. Ada 7. Pasab'atun, 7 adab batin ibadah haji. 1, cari teman yang soleh. Siapkan bekal yang halal. Ini yang pertama. Kalau mau haji, rencanakan dari sekarang, saya harus ikut KBIH mana? Saya harus ngegrup dengan siapa? Saya harus sekamar dengan siapa? Saya harus bersahabat dengan siapa? Ini penting. Karena di perjalanan ini kita sangat butuh. Teman yang baik akan mengingatkan kebaikan, akan melarang kita dari keburukan itu. Kita butuh teman yang membuat kita semangat ibadah. Kita butuh teman yang kalau kita ibadah dia memperkuat kita. Kalau kita lemah, kita malas, dia mendorong mengingatkan kita. Ulah tibalik. Orang nuti dia terus bikin target. Saya nanti ibadah haji mau begini. Mau umroh sunat sekian kali, mau khatam sekian kali, mau tawaf sunat sekian kali. Gitu ya, mau itikaf sekian malam, mau baca sholat sekian. Karena teman sekamar kurang soleh, resep menangan ngaroko, ngobrol, balanja, aina targetna lapur. Sedangkan biasa, nah kalau ke teman kan nggak enak kita ya. Dia tolak kumaha, diturut kumaha kan. Aduh, dia tolak bisa pajar ke naon dia teh. Asa teraos. Dituturkeun, aduh da orang teh ieu teh hoyong kadi teh hoyong ibadah. Nah ini penting. Ar-rafiq, rafiqan salihan. Teman yang soleh, yang baik, yang ahli ibadah. Gitu. Teman itu apa? Dia mulai teman sekamar, teman seregu, teman serombongan, teman tadi pemiaina sekabaiha, teman kloter gitu. Itu sangat berpengaruh. Satu itu cari dari sekarang siapa teman saya. Gitu. Tentu teman terbaik adalah guru sebetulnya, yang nanti akan membimbing kita, mengarahkan kita, gitu. Memberitahu kita harus gimana dan seterusnya. Jadi kita ulangi, yang pertama siapkan apa? Teman yang soleh dan bekal yang
halal yang baik, karena bekal yang halal yunawwirul qalba, akan menyinari hati. Bekal yang halal itu. Baik pami bade hajian, aya sedekah, aya zakat, jeung sibuding mantos we tong dia tatawis. Sebetulnya kan aya anjuran ti Bajnas pusat, dianjurkan jamaah haji nu berangkat gitu. Zakat atau sedekah, ya aja sibuding ya udah itu jalan nggak usah gini wajib zakat, nggak usah gini kok apa ada zakatnya, adalah udah aja kita niatkan ini apapun pendapat para ulamanya, iya sinya di pembersih, bisi gitu. Dina bekal teh aya nu kirang sae, ku sedekah ku ieu sing bersih sing halal. Karena bekal yang halal akan menerangi hati kita sehingga nanti beda ibadah lagi. Yang pertama, atsani ayyu khalliya yadahu an malit tijarati li alla yatasha'aba fikruhu wa yanqasima khatiruhu wa la yaspu li ziyarati qasduhu. Yang kedua, nah ini nih. Yang kedua, kosongkan tangan dari barang dagangan. Jadi tekenging hajian bari dagang, bari jualan, untuk sing murni pada ibadah. Insyaallah di muhajirin mah tara kikituan. Tara hajian bari bisnis, bari dagang, makel rokok, makel nonde, Pak. Orang makel tuangan ke orang jual di ditu, enggak. Murni ibadah, jangan bawa malut tijarah. Jangan bawa barang dagangan. Kenapa kalau bawa barang dagangan? Akan mengganggu pikiran. Ya tasya'ab, akan bercabang. Pikiran akan bercabang. Hati akan terbagi-bagi. Maka tujuan ziarah jadi tidak murni. Gitu. Memang ia tos diprediksi ku Rasulullah SAW. Di akhir zaman akan ada orang haji lit tijarah. Haji nate niatna jualan. Kan itu mah awis itu kan? Di dia rokok sabar sabungkus Pak Haji? Di itu bisa ratusan ribu. Wah, lamun ngitung eta, waduh. Dan memang rokok diizinkan jumlah tertentu kan? Tapi lamun untuk pribadi silakan. Tapi kalau untuk orang jual di itu mangpang mengpeng ibadah haji, sugan we balik hajian teh menang bati. Nah, itu entos temurni ibadah. Udah fokus ibadah. Jangan bawa barang dagangan. Gitu. Anu kedua bakal aya anu hajian li sum'ah. Hajinya ingin dipuji, ingin pansos gitu ya. Ingin naik status sosial, ingin lebih terhormat, ingin kalau pulang haji orang lebih hormat, ingin kalau pulang haji ya lebih tinggi derajatnya, ingin kalau pulang haji lebih diberi tempat kalau acara-acara. Nah itu ada yang begitu. Yang ketiga ada haji lil qiraah. Haji karena ingin kehormatan ilmu, baca Quran apa gitu. Intinya haji-haji anuria sebetulnya, bukan lillah tadi, bukan seperti ayat. Nah, ini kita kosongkan ya. Tekinging seperti gitu ibadah haji. Fokus we kang ibadah ya. Daripada hajian jualan mendingan uwi haji jajan seueur. Ya, itu bagus karena sunat kalau kita sapar pulang bawa oleh-oleh. Rasul kayak gitu, menguih perjalanan teh, nggak apa-apa. Orang beli iya, kangge keluargi, kangge caroge, kangge istri, kangge putra, kangge itu saha gitu kan, nah, wargi gitu. Itu saya gitu. Itu yang kedua. Jadi harus kosong dari apa? Jangan bawa barang dagangan, murni ibadah, bukan untuk jualan. Ats-tsalisu ayyuwassi'a fi tariqihi ta'ama wa yutayyibal kalama ma'ar rufaqai wal mukarina. Yang ketiga harus bawa makanan yang banyak. Harus bicara yang baik dengan teman atau al-mukarin itu orang yang menyewakan. Ya, para petugas bisa makan. Jadi satu bekalnya sing seueur. Sing seueur teh bekalnya naon? Ngarat tiasa masihan kan sanes.
Pamit mah nyanak, non biasanya orang teh tuangan teh. Comri, Sukri, Mustafa gitu. Nah, mun badannya nu gitu minimal 2 anu ya. Ulah nyeliraeun kalau bisa aya batu nohyeungeun gitu. Walaupun memang sesuai dengan batasan kompor oge nya, tapi intina yuwasiat teh pokokna mah sing bageran ka batur gitu maksudna. Dia perjalanan harus leluasa dalam urusan makanan, teu koret, teu pelit. Ngajajanan, raktir gitu. Ka batur teh mangga. Terus bicara yang baik, lemah lembut, sopan santun, lamun di Sunda kumaha kasaluhureun, kumaha sakasahanapeun, kumaha kasasami gitu bahasa teh. Walaupun eta jamaah da saluhureun urang, teu tiasa meureunna nyaros teh abong urang anu ngabingbingna, tetep we sepuh hormateun urang gitu. Nah ini yang ketiga. Jadi lebih bicara kelembutan hati gitu ya. Dalam ekspresi ucapan atau kedermawanan. Ulah imah haji teh meuni koret gitu kan. Nepi ulah batur teh. Kasar garihal nyarios teh gitu. Bahasa-bahasa teh. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'u ayyatrukar rafatha wal jidala wat tahaddusa bil fuduli wa umurid dunya bal yaksura lisanahu ba'da muhimmati hajatihi ala zikri wal fikri wa tilawatil Qur'an. Ini keempat. Bibu nih, bibu. Tinggalkan ropas. Apa ropas? Bicara kotor, bicara jorok. Ropas. Jidal, apa jidal? Cawadan kabatur. Terang cawadan? Lan? Nah bahasa Indonesianya cawadan teh? Usil. Nah jadi sedikit-sedikit ngomentar orang gitu. Itu cawadan namanya. Misalkan gini, jidal jadi jidal itu jangan dibayangkan berantem, bukan. Jidal teh kieu Bu. Pak, misalkan aya jalmi misalkan teh nganggo kopiah misalkan nya. Kopiahna teh naonnya warna naon gitu. Dicawad. Meniki itu kopiah teh gitu. Lalu kemudian dia tersinggung, itu jidal namanya. Cawadan kabatur. Sehingga itu memicu ketidaknyamanan. Dan mulai jam nukrasan gitu-gitu kan. Ini, itu jidal. Dua nane bab mulut Bu, ropas bab mulut. Jidal sami bab mulut. Usil, kritikan, cawadan, matak pasea jeung batur ku karena omongan hal-hal kecil gitu. Batur leumpang anak itu dicawad. Batur pakai anak itu dicawad, dikomentar gitu. Batur gitu dikomentar gitu. Aya orang Afrika dikomentar. Eta jidal mina. Gitu. Yang ketiga yang harus dihindari, masih nomor 4 nih, kita ulangi. Yang keempat, hindari tinggalkan ropas, omongan jorok kotor. 2, cawadan, sok puyak ngeritik usil ka batur, komentaran batur. Nu katilu dihindari apa? Ngobrol yang gak penting, urusan dunia, hal-hal yang gak perlu. Cerita makanan, cerita nukar itu fudul namanya. Gitu ngadongeng genu gitu we di kamar teh. Lin ngadongeng ibadah. Fudul. Kalau fudul itu hal-hal yang gak perlu. Urusan-urusan dunia. Kalaka ngadongengkeun kapal, ngadongengkeun bus, ngadongengkeun nukar itu gitu. Tapi sebaliknya harus membatasi ucapannya dengan yang kebutuhan aja. Hal-hal yang dibutuhkan dan pikir baca Quran itu. Sok nuju hajian mah teu lami. Urang teh mung 42 dintennya. Di Madinah 8 dinten gitu. Di Mekah berarti 20 ya. Urang 40 dinten kan 2 perjalanan berarti 2 hari. Gitu 40 hari di ditu. Nah, tos dan teu lami urang teh biasanya seueur ngobrol, biasanya banyak cerita selama hajian masuk. Mami target, mami sim guring pami di dia ka jamaah selalu mengajak, yuk bikin target Pak. Karena kalau nggak bikin target itu yang bikin nggak karuan. Kalau orang ibadah haji tanpa target itu yang membuat dia nggak karuan. Tepuku di kamar ngalamun.
Bahkan di Masjidil Haram ge ngalamun nangkep tuur ningali Ka'bah. Karena nggak punya target. Di Masjid Nabawi selama lama nunggu sholat diam karena nggak punya target. Tapi kalau punya target, apa target pertama? Zikir. Mau zikir apa? Misalkan mau istighfar berapa kali, mau baca tasbih berapa kali, mau khatam Quran berapa kali, mau tawaf sunat berapa kali. Nah kalau ada target, bikin target yang gede, yang membuat kita terpancing, membuat kita terdorong. Maka kalau misalkan setelah sekian hari, aduh ini baru sekian juz, masih jauh, dia akan mengejar. Pamitan patakit seueur ngalamuna, ka kamar, waduh, dia masih ayakeun nih, kakarasaki, hari ini targetnya baca istighfar sekian, hari ini targetnya baca sholawat sekian, ini baru misalkan 100, harusnya 1000, wah maka di kamar akan sibuk. Karena setan Bapak Ibu Sadayana hanya efektif menggoda pikiran-pikiran yang kosong. Setan hanya efektif bisikana, godaana untuk orang-orang yang pikirannya nggak terkait pada satu kebaikan. Ngalamun itu gampang pisan. Tapi kalau banyak rencana baik, setan ge heseun. Karena udah punya target kita. Nah ini, perbanyak zikir, perbanyak merenung, tafakur, merenungkan kekuasaan Allah di Mekah, merenungkan kebesaran Allah di Mekah gitu. Tentang ibadah haji, direnungkan, ditafakuri gitu, tentang Mekah dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Apapun yang dilihat, didengar harus nyambung kepada Allah, itu namanya tafakur. Dan banyak baca Quran, ini yang keempat. Yang kelima, al-khamisu ayyarkaba zamilatan dunal mahmil wa yakuna rasal hayati ash'atha aghbara ghaira mutazayyinin bal ala hayatil masakini hatta la yuktaba fi zumratil mutaraffihin. Nih, yang kelima urusan penampilan. Urusan bagaimana kita berkendaraan dan berpenampilan. Naik, yang kelima adabnya naik unta ya. Untuk namanya sebenarnya zamilah, pakai zai bukan pakai jim. Zamilah. Zamilah teh unta yang memang sekaligus bawa makanan, bawa bekal. Bukan mahmil. Kalau mahmil unta yang di atasnya ada tanduknya. Gitu ya? Gitu. Nah, kalau zamilah itu unta yang sekaligus dia bawa bekal. Berarti mungkin bekalnya di lehernya di apa? Berarti lebih kesederhanaan lah gitu. Pami orang malah zaman enak nu sederhana kendaraan. Tong nu mewah gitu. Terus apa? Penampilannya harus rasal hay'ah, kusut, ash akbar, berdebu, tidak bersolek, tidak berhias. Tong seueur gagayaan nuju hajian mah, sing sederhana. Ulah tibaralik ieu mah, biasana ibu-ibu diturutan ku bapak-bapak. Kalau beuki gaya hajian teh, gagayaan. Ku kacamata, ku naon, ku apa kosmetik, enggak. Itu jauh dari adab haji. Haji mah kedah rasal hay'ah, jadi kesannya tuh ya lusuh aja. Maksudnya lusuh karena perjalanan tuh udah nikmati aja. Karena perjalanan rambut kusut, karena perjalanan baju kusut, karena perjalanan berkeringat, berdebu, ya udah itu haji. Itu mabrur. Ciri kemabruran. Harus berpenampilan ala hayatil masakin, orang-orang miskin. Gitu. Ini ketika hajiannya nih, ya. Berarti terutama kan ayah berangkat mah orang enak pamit Indonesia ayah seragam nanya. Da kumaha kitu seragam di angom kerada saya teh da engal batik lagi. Batik haji tangke di napas ya udah di sana kan begitu pakaian ihram udah pakaian ihram apa adanya. Tong gagayaan, jangan sampai dicatat di kelompok orang-orang yang mewah-mewahan. Naudzubillah waliyadzubillah. Sesederhana mungkin. Pami nganggo kain ihram ge tujuanna anu kuat anu rada tabel teh aspek ibadahna. Aspek mewahna nyari kain ihram anu satu misalkan yang ketebalanna, kedua carangna teu transparan lebih aman. Kalau karena aspek itu bagus untuk ibadah. Tapi di luar itu
yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah, jauhi, hindari. Nuwai paminuju hajian, terima apa adanya, kondisi kita karena perjalanan, lusuh, kusut itu terima saja, nikmati saja. Di satu riwayat, Rasul ditaros ku para sahabat, wama birul haji ya Rasulullah. Apa ciri haji mabrur ya Rasul? Kata Rasulullah, ash'as aghbar. Ash'as itu rambut kusut, akbar badannya berdebu. Ternyata itu dijadikan ciri kemabruran haji. Gitu. Itu yang kelima, kesederhanaan ya selama haji itu. Yang keenam, tapi anu kuda dikagum eta. Alhamdulillah seperti pun Bapak di dia kan, namun hajian tidak berpenampilan beda dari yang lainnya. Sama aja dengan jamaah. Di sarung, ya apa yang dibaca sama. Enggak jadi beda, oh iya mah pasti kiaina ya. Iya mah pasti ajengana, dah beda. Enggak. Enggak ya. Beda beda sama apal kapun Bapak, apal kasih guring lain beda pakaiana. Dan untuk apalin mah, moal apalin. Itu anu mana ajengana da teu apal teh akur. Nah kitu we akur. Nah itu. Bukan, wah iya mah si gana ajengana ya. Dah pakaiana beda, kurang bagus. Dikenal sebagai ajengan karena pakaian. Wah iya mah si gana ya ulama iya ya. Beda iya mah pakaiana ya gitu. Dari yang lain enggak. Kita ya sama aja lah. Seperti ini. As-sadisu, yang keenam. Ayyanzila anidabati ahyanan tarfihan lidabah. Watatiban liqalbil mukari wa takhfifan lil a'dha'i bitahrik wala yuhammilud dabata ma la tutiq bal yarfuqu biha ma'amkana. Nah, yang keenam ini harus ada istirahatnya. Kalau dulu makan pakai unta, perlakukan unta dengan baik, istirahat. Jangan terus-terusan. Istirahatkan dulu supaya unta teh ada istirahatnya, ada makannya. Oke, si penyewaannya juga sama, ada istirahat dulu. Panginten pami ayeuna mah menten mobil teh tadi porsir gitu nya, pami mobil, pami jalan darat. Jadi pesawat mah ada teh aya naonna. TRS Ariana gitu ya. Pami pia darat kan gitu, ada checkpoint, kan ada istirahat. Di perjalanan sama. Mungkin kita perlakukan kendaraan dengan baik. Badan ada istirahatnya, ada geraknya. Di pesawat ada kurang rilekna gitu. Sesekali nyelonjor ke bawah, sesekali sila, sekali seperti apa. Jangan di satu posisi selama 9 jam. Jangan bebani pesawat melebihi kemampuan. Ini bagus. Jadi kalau ada aturan maksimal 32 kg ya kita ikuti gitu. Walaupun itu kolektif ngitungnya. Sebetulnya 32 kali 450 misalkan berapa. Kadang-kadang aya nu 32, aya nu 20 berapa gitu. Nah, kita ikuti secara umum aturan-aturan itu. Nah, ini yang keenam, terakhir, yang ketujuh, as-sabi'u ayyakuna thayyiban nafsi bima anfaqa min nafaqatin wa bima asabahu min ta'abin wa khusranin wa ayyara dzalika min asari qabulil haji fayahtasibat thawaba alaih. Yang ketujuh nih Bu, apa? Harus bersih hati, harus baik hati dalam mengeluarkan biaya dan menerima apapun kejadian. Harus thayyiban nafsi, baik hati, bersih hati dalam mengeluarkan biaya. Jadi para ulama, seorang paminu pada hajian, tongsok, tatawar, pembalanya. Simburing sanasnya ada sanes tukang dagang. Imang kada gitu adabna. Bade meser kain ihram, meser bekal. Sabara ieu 50.000, 10.000 we aduh kacidating tah mah. Tos we niatan sedekah. Teu nawar ayeuna mah. Biasana sok nawar ge. Oh gitu, mangga gitu. Itu bentuk itu. Atau naon deui nafkah teh apa? Nafkah untuk apapun untuk bekal haji. Apalagi misalnya untuk keluarga, ya udah. Untuk anak, untuk istri, udah. Tuh berpikir terlalu banyak, ya udah. Apalagi apapun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk nafkah itu
dengan hati yang baik keluarkan. Karena akan dilipat gandakan sampai 700. Kalau sama dengan apa fisabilillah. Tong lebaran lah, tong lebar. Pai badai haji. Ulah ayeuna dihitungan. Ayeuna badai aya acara ya. Nu hadir sekian sabarahaun. Terus engke badai wali masapar. Nah itu mun hitung-hitungan jauh tina nilai haji. Bismillah. Sing ieu janten ka saya nyanten bakal gitu. Anu kedua apa? Sing saya hate nerima ta'ab khusron, menerima capek, menerima lelah, menerima hal-hal yang kurang disukai selama haji. Walaupun tekengnya yang ngadoa gitu mah. Nu kecil-kecil Pak, capek kan hajian? Capek orang teh, sing saya hate, nikmati aja. Khusron apa khusron? Misalnya menerima satu musibah kecil. Naon baik, sakit kah, batuk apa saja. Terima dengan hati yang baik. Garis bawah ibu-ibu, bapak-bapak. Kata Imam Ghazali, wa ayyara dzalika min asari qabulil haji. Harus melihat bahwa musibah, lelah, capek, ada hal-hal yang tidak sesuai keinginan terjadi, itu adalah asari qabulil haji, ciri tanda hajina ditampi ku Allah. Tekenging ada sompral mah, tekenging. Sompral teki, adik itu mah, oke ya Allah saya siap lah. Apapun kesulitan saya siap. Tekenging adik itu mah. Atau kia misalkan, tak iya sok lepat. Eta sompral kene, sebegitu. Jangan meminta kemudahan, mintalah kekuatan. Sok sombong gitu, kos kuat wae. Soalnya gitu kan? Jangan minta dikuatkan bahu untuk memikul, minta diringankan beban. Mintalah bahu untuk yang kuat untuk memikul. Eta tengarti kana bab doa. Minta saja yang mudah-mudah pada Allah. Tong sompral min eta, seakan sombong. Nggak apa-apa ya Allah, aku berikan beban. Nggak apa-apa ya Allah, berikan kepadaku penyakit. Yang penting beri aku kekuatan. Sombong namanya. Imam Syafi'i pernah berdoa. Anjeuna gaduh panyawat bawasir ambeien. Imam Syafi'i. Kieu ngadoana. Ya Allah, gitu. Nggak apa-apa, aku terima ini asal engkau nggak marah saja dan yang berikan saja aku kekuatan. Ditegur ku guruna. Ya Muhammad, kamu jangan berdoa begitu. Kita ini bukan orang-orang kuat yang bisa kuat menanggung bencana. Kita ini orang lemah, rawan. Abu Bakar saja minta afiah pada Allah. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, minta afiah. Minta perlindungan, penjagaan. Tak yang sompral gitu, minta aja. Kalau sakit minta sembuh. Nah seperti ini hajian, minta yang baik-baik. Ya Allah permudah, ya Allah gitu. Permudah, mudahkan, ya Allah sehatkan, segala macam. Tapi kalau terjadi lah gitu ya, nah itu betul. Kalau terjadi, naudzubillah ya, kembali karena pikiran ini, husnudzon, mungkin ini. Ciri haji diterima. Ya emut simkuring tahun 2005 ya, serang pun bapak. Nyanak jamaah kayak haji ulama di Mekah, terus beres hajian, jamaah seru tedamang. Ditaros kuma kedan jamaah suruh pun bapak tos nu sakit lah gitu. Apa kata ulama itu? Min alamatil qabul gitu. Ciri haji ditampi. Nah iya oke, janten cara orang husnudon ka batur Pak. Pemininggal batur aya nu kamusibahan, ical sendalna, naonna gitu lah. Tah, orang husnudon. Mungkin itu ciri jalmi ieu ditampi ku Allah. Kalau sanes diomongkeun si eta senalna leungit, boa-boa baheula di Purwakarta sok make senal batur tah. Nah, jadi dosa ke orang, jadi mah musibah batur jadi dosa orang gitu kan. Wah, dompetna ical gitu. Wah, boa-boa imah sok korupsi. Jadi husnud, jadi suudzon ka batur. Enggak, justru sebaliknya mungkin orang ini orang baik, ku Allah diuji gitu. Bapak Ibu simkuring gaduh guru. Wah, ulama besar. Wallahu alam. Uwi hajian Bu. Kok pernah kosong? Coba bayangkan. Seorang aja cek ulama hebat. Ulama tasawuf bahkan. Uwi hajian dibuka teh, kosong. Wallahu alam. Mungkin ini qabul. Disiapkan pahalana mungkin begitu ya. Akan orang gitu ngemutna. Nah sehingga apa? Payah tasibat sawab alaih. Maka akhirnya dia berharap pahala dari apapun. Ada capek, gitu haji mah, bapak-bapak badai haji mah. Ada capek sing jadi pahala,
Ada lelah semoga jadi pahala, ada batuk sing jadi pahala, ada sedikit kesulitan sing jadi pahala. Selama haji apapun harus jadi pahala. Apalagi di sana. Sabar di Mekah, sabar di Madinah, berarti 100.000 kali lipat daripada sabar di sini. Sakitu nu kapi hatur, ayeuna dilanjutkeun ku pulpasan ibu nu bade ngiring lanjut di dia, tabu salapan, pami bade istirahat heula, salat dua heula mangga, mudah-mudahan datang keberkahan. Ayeuna insyaallah jamaah-jamaah sarumping para alumni haji anu alumni ge tiasa. Pokonya maka saat aja ditutup, ayah nu nyuhungkeun didoakeun ya. Nu diserat namina di dia Abdul Hafiz, mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala ya. Oge nu hadir nu ngaraos sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing paranjang yuswana, kalayan berkah sehat, pinuh ku ibadah, pinuh ku dakwah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doakeun sarusus jamaah muhajirin khususna nu 115 orang sing sarehat, sing karompak, sing paham kana fikih haji rukun syarat sagarupina, haji sing mabrur, ditebihkeun tina segala bahaya kesulitan, sing tiasa aruwih deui dina kayaan langkung saya lahir batina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Atuh oge sim kuring tantos hoyong pisan didoakeun nyarengan jamaah. Pun Bapak mah sareng ke rombongan Amirul Hajj kaping genep kawitna bade sareng mung pun Bapak disuhungkeun ku Menteri Agama ke nyarengan rombongan Amirul Hajj angkatan kaping genep. Mudah-mudahan sarehat, karyat, tiasa ngabimbing jamaah kalawian mudah, jamaahna nurut, jamaahna taat, jamaahna kompak, gitu ya, digamilkeun sagarupina ti kawit berangkat dugi ka uhina. Mudah-mudahan oge Bapak Ibu nu teu acan sing arangkat sadayana. Al-hadiniya nasul ijabah wa ila hadratin Nabi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Sakitu nu kapihatur mangantutup ku kalimat thayyibah sareng doa la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya muhaiminu ya salam wal muslimin bin nabiyyi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika ya ma'bud. Subhanaka ma dzakarnaka haqqa dhikrika ya madhkur. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya mashkur. Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatika ya ma'ruf. Subhanaka law nusi thanan 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa antina al-khaira wa adfa'ana syarra wa najina wa shfina ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim salatan tahullu biha al-qara wa tubarruj biha al-qara wa tuzillu biha ad-darar wa tuhawwinu bil umuri si'ab wa turdika wa turdiha ad-darar biha ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi salatikal waqiyati al-kafiyati syafiyati al-hadiyati al-wafiyah
وأحلنا بأمانك وأنزلنا بها منزل وبركة يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بأن ندعو لمن أسليت لنا نعمة على يديه فنسألك أن تجازي أستاذنا بالعزائم عنا خير الجزاء بمغفرة ورضوان وخير في الدنيا والآخرة وتمنحنا وإخواننا إن كانوا وكيف كانوا العمل بسنة وتوفيق والحفظ من معاصيك سبحانك ومن الشر والأشرار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأسبغ علينا نعمك الظاهرة وباطنة لمجيب الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.